Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren UU Ciganjur yang saya hormati, malam ini adalah pertemuan kedua ngaji kitab Mantiq al-Masyriqiyin karya Abu Ali Husain bin Sina, Ibnu Sina, pertemuan ini masih melanjutkan yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Belum 100% masuk ke Mantiq, kita masih membahas tentang Ibnu Sina ini siapa ya. Pekan lalu yang sudah kita pelajari itu apa? Tentang bagaimana Ibnu Sina belajar ya. Beliau waktu umur 5 sampai 10 tahun mempelajari Al-Quran dan sastra Arab dan hafal Al-Quran 10 tahun, dan kemudian nahwu, soroh, balaghah ya, ilmu alat lah terkait dengan bahasa Arab dan sastra Arab rampung umur 10 tahun. Gurunya setelah saya cek di buku ini ya, novel biografi Ibnu Sina, itu guru bahasa Arab dan Al-Qur'annya namanya Syekh Nahawi. Kemudian selanjutnya beliau belajar ilmu fikih madhab Hanafi kepada Syekh Ismail Az-Zahid. Beliau mazhabnya Hanafi ya, Sunni itu tadi. Kemudian beliau juga belajar aritmatika atau matematika kepada pedagang yang setelah saya cek namanya adalah Syekh Al-Masah ya. Itu pakar matematika di Bukhara tadi. Kemudian beliau belajar logika, geometri, juga astronomi kepada Syekh An-Natili. Lantas setelah Syekh An-Natili itu pergi ke Gurganj ya, Gurganj itu di Turkmenistan, Ibnu Sina yang kemarin sudah kita bahas itu belajar kedokteran sendiri. Tapi ternyata setelah saya cek di bukunya Husain Al-Fattah ini, beliau ternyata punya guru ya. Kalau di buku Dimitri Gutas gurunya ada 2, tapi kalau yang di buku Husain Al-Fattah ini, guru yang dicatat adalah seorang dokter kenamaan di Bukhara itu namanya Abu Sahl ya. Beliau pengarang kitab Al-Mi'ah fit Tibb, 100 persoalan tentang kedokteran. Awalnya beliau membaca saja ya, membaca kitab itu, tapi kemudian beliau bertemu langsung dengan Abu Sahl itu dan belajar gitu. Dan ternyata kejadiannya juga sama dengan yang dilalami oleh Ibnu Sina ketika belajar filsafat. Ibnu Sina bisa melampaui gurunya, sama tadi. Beliau membaca bukunya Abu Sahl ya, Al-Mi'ah fit Tibb, kemudian berjumpa dengan beliau, tapi kemudian ada tetangga Ibnu Sina yang sakit parah, sudah berobat kepada Abu Sahl tapi nggak sembuh. Yang bisa menyembuhkannya justru Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina bisa melampaui gurunya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Ibnu Sina belajar filsafat. Ya, sana aja dulu. Oke, kita mulai di halaman B ya, bab ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Yang tumma tawafartu itu Mas. Yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma tawaffartu 'alal ilmi wal qiraati sanatan wa nisfa. Wafaro itu kan artinya apa? Wafir itu banyak, artinya menggeluti ya. Gampangnya di sini kalau bahasa terjemahan bebasnya adalah saya mendalami ilmu dan terus menerus membaca selama 1,5 tahun. Setelah belajar tadi ya, berarti ini sudah umur 16 tahun, beliau belajar lagi tentang ilmu dan membaca ulang sepanjang setahun. Fa'atu qira'atal mantiqi. Saya mengulangi bacaan saya atas logika. Ya. Tadi kan kemarin kita sudah bahas bahwa beliau mempelajari kedokteran dan sampai taraf di mana para dokter di Bukhara itu belajar pada beliau, termasuk Abu Sahal yang gurunya itu. Nah ini beliau kemudian belajar mempelajari ulang logika dengan membaca buku-buku logika. Wa jami'a ajza'il falsafah. Semua bagian dari filsafat beliau membacanya. Ini tidak disebut ya buku apa yang dibaca oleh Ibnu Sina itu. Tapi di buku Majid Fakhriyah itu saya temukan salah satu buku penting yang dibaca oleh Ibnu Sina adalah Rasail Ikhwanus Sofa wa Khallanul Wafa. Ya. Karena itu buku ensiklopedia filsafat yang lengkap ya. Dan di buku Majid Fakhriyah ini disebutkan bahwa buku Rasail Ikhwanus Sofa itu juga yang dibaca oleh ayah Ibnu Sina. Kemarin kita sudah membahas bahwa Ibnu Sina itu punya ayah dan kakak, yang mana ayah dan kakaknya ini sering ditemui oleh para propagandis Syiah Ismailiyah, yang mana mereka ketika berjumpa itu membicarakan hal-hal tentang filsafat, aritmatika, geometri, semacam itu. Nah, mereka itu referensi utamanya adalah membaca buku Ikhwanus Sofa. Ada 4 jilid, saya punya itu. 4 jilid itu dari logika sampai semua filsafat, tidak hanya Aristotelian, Pitagorean ada di situ. Nah, Ibnu Sina membaca itu. Ya. Wa fi hadhil muddah, di saat itu manimtu lailatan wahidatan bituliha. Saya tidak tidur malam, sepanjang malam saya nggak tidur. Kurang lebih 1,5 tahun itu beliau bisa dibilang malam tidak tidur. Terus siangnya gimana? Wala istaghaltu fin nahari bi ghairi. Dan di siang hari saya tidak melakukan kecuali membaca itu. Jadi siang malam selama 1,5 tahun Ibnu Sina itu mengkaji logika dan beragam ilmu filsafat. Wa jama'tu baina yadayya duhuron. Saya mengumpulkan di depan saya duhuron. Duhuron ini artinya kurosatan, buku tulis. Ya. Ketika beliau mempelajari logika dan beragam ilmu filsafat tadi tanpa tidur, malamnya tidak tidur, siangnya terus membaca, itu beliau menyediakan duhuron atau kurosatan, buku tulis untuk mencatat. Apa yang dicatat? Ya. Fakullu hujjatin kuntu amduru fiha. Setiap ada argumen yang saya perhatikan di buku filsafat dan logika itu, butuh muqaddamati qiyasiyatin, saya memastikan
premis-premis silogismenya. Jadi yang dicatat apa? Yang dicatat adalah argumen buku. Nah ini makanya kenapa saya beri tema pengajian malam ini adalah cara belajar filsafat. Cara belajarnya Ibnu Sina dalam hal filsafat itu tadi. Beliau membaca dan menyediakan buku tulis. Buku tulisnya itu isinya adalah argumen-argumen yang terdapat di dalam buku yang dibaca. Ya. Dicatat premis-premisnya apa. Ya. Mukodimat, kan gini, kalian rata-rata sudah belajar mantek kan? Mungkin sebagian. Premis itu adalah pernyataan yang dari pernyataan itu kita bisa mencapai kesimpulan. Ya. Dasar bagi suatu kesimpulan. Ya pernyataan-pernyataan itulah yang dicatat. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Warotab tuha fitil kabur. Saya saya atur, saya tulis dengan tertib sedemikian rupa argumen-argumen itu di buku tulis tadi. Ya. Utamanya ya premis-premis yang akan dicatat ya. Kemudian apakah hanya premis-premis saja? Tidak. Tsumma nadhartu fima asaha antiju. Kemudian saya memperhatikan juga, memikirkan ulang tentang kesimpulan yang mungkin muncul dari premis-premis itu. Ya, jadi kan, kalau di logika itu kan paling tidak ada, utamanya ada premis mayor ya, premis mayor, kemudian ada premis minor. Nanti kita akan ketemu ini, kita akan belajar lagi. Ini pengantar saja. Baru kemudian di sini ada kesimpulan ya. Misalnya contoh yang paling umum adalah apa misalnya ya, semua manusia yang hidup membutuhkan oksigen misalnya gitu ya. Semua manusia yang hidup perlu oksigen ya, premis mayor. Kemudian Mas Bibul ya kan, Mas Bibul kan ya, panjangnya apa ini Mas Bibul? Apa? Bibul. Mas Bibul adalah manusia, ya kan? Jadi Mas Bibul ini kan perlu oksigen. Ya. Kadang biasanya di buku ya tidak seperti ini, ya kan? Kadang cuman premis mayornya saja, premis minornya saja, langsung kesimpulan. Ya. Kalau di logika nanti ada istilahnya empty mem, ya. Empty mem itu cuma satu kalimat saja, misalnya. Saya suka Kang Ade karena dia pintar, gitu, ya kan? Itu kan tidak, itu disebut empty mem, ya, misalnya gitu. Empty mem. Seringkali yang kita temukan gitu ya, misalnya saya suka Kang Ade karena dia pintar, ya karena dia pintar. Saya gitu kan. Masa kemudian karena dia ganteng saya jangan mencurigakan. Ya kan? Ini sering ada kayak gini ya. Nah, ini bisa di ini Mas, bisa di cracking, dijadikan kayak gini, ya kan? Atasnya apa? Saya suka orang pintar. Ini kalau mau diturunin jadi premis ya. Saya suka orang pintar. Ya kan? Kang Ade, ini Kang Ade itu nama yang apa?
oksimoron ini. Kang kok ade, kan? Ini maksudnya opo? Kang yo Kang, ade lah ade itu loh, kan? Opo ini? Saya suka orang pintar, Kang Ade orang pintar, gitu kan? Jadi saya suka Kang Ade, gitu kan? Saya suka Kang Ade. Artinya sebenarnya ini, artinya gitu. Tapi kan sekali biasanya kita cuma ngomong gitu kan. Saya kerasan di sini, suasananya asik, nah, gitu kan? Kayak gitu kan? Nah itu ending meme. Nah, itu dirumutin argumennya itu tadi, dan dilihat premis-premisnya itu sesuai tidak dengan syarat-syarat agar suatu premis itu mencapai kesimpulan secara tepat. Hatta tahap kokot li hakikotu tilkal masalah, sampai persoalan logika itu, persoalan filsafat itu benar-benar menjadi benar menurut saya. Ya. Bisa saya pahami sungguh-sungguh. Ya. Terrealisasikan di diri saya, artinya sungguh-sungguh meresap di diri saya. Nah, itu tadi ya. Jadi beliau mencatat argumen-argumen semacam itu. Jadi tidak sekedar kutipan. Ya, ini ya. Ini artinya tadi itu ya. Kan tahu parafrase ya. Mencatat ulang dengan bahasa sendiri, tapi dalam hal ini yang dicatat adalah argumennya. Ya, argumennya. Oh, ini gitu. Dan belum tentu argumen suatu buku itu sahih loh. Kadang meleset ya. Nanti juga ada definisinya apa tepat tidak ya sebenarnya itu. Yang kayak tempo hari Kang Ade mempersoalkan definisi tentang apa Mas jirem kan? Nah, ya sebagai contoh misalnya jirem, benar kan ya gitu ya. Itu cara dulu. Nah ini itu tadi ya, cara mencatat apa yang dicatat itu ya. Kemudian apa? Wa kullama kuntu atahayyaru fi mas'alatin, acap kali saya bingung menghadapi suatu persoalan, aulam akun adfar fil haddil awsat, atau saya tidak beruntung untuk mencapai term tengah. Term tengah itu apa? Gini, di dalam silogisme itu ada 3 term. Term itu, apa itu term? Term itu kata atau frasa yang punya satu pengertian. Term, ya. Ada term mayor. Kalau di sini ada term mayor, ya. Di sini ada term mayor. Di premis minor ada term minor. Nah, term tengah itu adalah term yang ada di premis mayor dan premis minor, tapi tidak boleh ada di kesimpulan. Ya. Nih, contoh ya, semua manusia yang hidup perlu oksigen. Mas Bibul adalah manusia. Yang disebut di premis mayor sama di 2 kali. Berarti apa? Term tengahnya. Manusia. Ini term tengah. 2 ini manusia tidak boleh ada di kesimpulan. Ya. Ini adalah 2 term yang mengkaitkan premis mayor dan premis minor, tapi tidak boleh disebut di term tengah, ya kan? Mas Bibul perlu oksigen. Ini yang tersisa di premis minor disebut dengan term minor. Yang tersisa di premis mayor disebut sebagai term mayor. Sama ini tadi. Kalau ini berarti apa? Saya suka Kang Ade. Kok saya suka? Saya suka orang pintar. Kang Ade orang pintar. Jadi saya suka Kang Ade. Term tengahnya berarti apa? Orang pintar. Orang pintar. Jadi kalau cara menyimpulkan nanti, hapus term tengah. Ya, term tengah itu adalah term yang disebut 2 kali di premis mayor dan premis minor, tapi tidak boleh ada di kesimpulan. Jadi ini hapus, tinggal turunin aja. Kang Ade, saya suka Kang Ade. Nah, di sini kan Mas Bibul perlu oksigen dan seterusnya, gitu ya. Jadi kadang kala Ibnu Sina tidak ketemu term tengahnya apa ini.
yang bisa mengkaitkan antara premis major dan premis minor, tapi tidak boleh dari kesimpulan. Nah itu nih. Ketika bingung menghadapi masalah atau tidak ketemu term tengah, kias di dalam silogisme ini disebut silogisme ya. Kias, kita di sini kias. Tarodatu ilal jami. Saya bolak-balik ke masjid. Ya. Saya datang ke masjid. Wasolaitu, saya sholat. Iya. Wabtahaltu, dan saya berdoa. Ya. Ila mubdi'il kulli, kepada Tuhan. Ya. Hatta fatahali al munkholaku, sampai yang tertutup itu terbuka. Jadi yang opo ini mentok kan, kebuka. Wa tayassara al mutayassir, ya. Sehingga yang sulit itu menjadi mudah, ya. Tadi luar biasa kan, wah pusing nih, udah sholat aja sholat. Kakak adik banget itu. Ampun kalau gitu. Iya. Kemudian apa? Setelah sholat tadi ya, wa kuntu arji'u billail ila dari. Malam hari saya kembali ke rumah saya. Wa di as-siraj baina yadaya. Saya letakkan lampu di hadapan saya. Was taghilu bil qiraah wal kitabah. Saya kembali bekerja dalam hal ini membaca dan menulis. Jadi beliau apa tadi ya? Udah sholat dan sebenarnya balik lagi, baca lagi gitu. Selama berapa tahun? Setahun setengah mas saya gitu, mas. Gak tidur, malam gak tidur, siang terus kerja. Ini dia masih umurnya 16 tahun mas. Ya. Ya. Kecil kurang bahagia ya. kita wah 16 tahun saya udah pacaran katanya. Famahma ghalabanin naum, ketika saya ngantuk ya, wasya'urtu bidufin, dan saya ngerasa lemah, capek gitu lah ya, ngantuk atau lelah lah ini. Adaltu ila syurbi kodahin minasyarab, saya pindah minum satu apa namanya, finjan itu apa, satu gelas minuman. Nah ini syarab di sini kan artinya umum ya. Saya minum minuman umum ya. Artinya minuman, saya minum ya. Haitsuma ta'udu ila, nanti dulu ya. Haitsuma ta'udu ila kuwati, sejauh mana kekuatan saya balik lagi, tuma arji'u ilal qiraah, kemudian saya kembali membaca. Nah, ini kalau di buku apa namanya Dimitri Gutas, Qodah syurbin minasyarab, itu diartikan sebentar. Diartikan dengan sebentar. Ini nggak pas kalau di sini sebentar. Nah ini ya. Whenever I felt drowsy or weakening, ketika saya ngantuk atau lemah, I would turn aside to drink a cup of wine. Iya, saya pindah untuk minum wine gitu kan, to regain my strength, untuk kembalikan kekuatan saya. And then I would go back to my reading. Kemudian saya kembali membaca. Coba, masa minum apa namanya, minum wine itu apa sih? Minum arak ya, minum bir itu, minum anggur ya. Cuma bisa mabuk ya, arti padahal dia membaca lagi. Buat hemat saya kopi mas, ya. Artinya dia minum minuman apa namanya, suplemen penambah stamina. Menurut hemat saya itu. Sepat dulu. Iya. Ngopi dulu gitu kan. Iya. Ya kayak kita bakso masai itu kan berada. Kita apa, isoma ya kan? Isoma dulu kan gitu. Ya ini saya nggak sepakat di sini, mau a cup of wine, masa a cup of wine. Ya, beberapa pernyataan, beberapa keterangan memang menuduh Ibnu Sina sebagai tukang minuman keras, gitu. Ya. Tapi itu buat hemat saya nggak cocok dong ya. Tadi kan
beliau setelah minum kemudian baca lagi, ya kan? Kalau mentok beliau sholat atau berdoa, nanti baca lagi. Itu mustahil kalau diartikan itu cup of wine ya. Jadi saya mengartikan di sini ya doping lah ya, semacam minuman suplemen ya, mudahnya adalah kopi kalau sekarang. Rajos, iya. Oke. Wa mata akhodani adna naumin, ketika saya akhirnya ketiduran, benar-benar tidur, tapi ya tidur ayam lah. Adna naum itu ya tidur tapi nggak langsung blok gitu, enggak. Benar-benar bukan sekedar ngantuk tapi ketiduran. Ahlamu bitil kalmasa ilbi asyam. Allah. Saya memimpikan persoalan yang saya tadi baca itu dengan segala hal ihwalnya. Kebawa mimpi. Kalian ada nggak gitu? Saya sering gitu. Saya sehari bisa satu buku selesai. Dan saya catetin tuh, hari ini saya buku ini 2-3, kalau agak tebal tuh 3 hari dan seterusnya. Itu kadang tidur padahal cuma ini ya, lihat itu mimpinya, kemudian saya berdebat. Ya kalau bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Inggris. Dia bangun tidur pusing mas. Iya, nggak apa aja. Tapi ya, tapi ini bagus ini. Hatta anna katsirun minal masail ya. Sampai batas di mana banyak persoalan ittadohali wujuhuha fil manam. Jelas bagi saya di tidur itu. Jadi beliau lagi pusing, ini apa masalahnya ya? Ke bawah mimpi, dan di mimpi itu beliau bisa mengatasi persoalan-persoalan. Ya. Ini seolah-olah apa? Bukanlah duni sebenarnya. Ya. Saya pernah cerita kalian juga ya, bahwa saya pernah sepertinya baca satu buku tertentu gitu. Ya saya belum pernah baca gitu, mudah-mudahan. Padahal sepertinya ya itu rangkaian dari apa yang saya pikirkan, kemudian dapat jawaban gitu. Bukan karena saya kemudian dapat ilmu laduni diajari awam, enggak. Kemudian kayak Gus Dur juga kayak gitu juga. Beliau kemudian misalnya ada yang menyatakan bahwa Gus Dur itu diskusi, kemudian beliau sudah bicara, ketiduran, dibangunin oleh moderator, beliau bisa jawab, ya kan? Bisa tahu apa-apanya. Itu kenapa? Karena beliau bisa ngurutin itu. Karena terlatih itu sebenarnya. Oh, ini orang ini ngomong semacam ini, maka alur pikirannya akan lari kalau nggak ke A ke B, kan gitu, ya kan? Udah ketahuan nih orang mau ngomong apa, tidur aja dia, bangun, tinggal ngomong aja. Kalau pilihannya A, maka jawabannya bla. Kalau pilihan C, B, maka bla gitu, kejawab semuanya, gitu sebenarnya. Ya, dan Gus Dur dasarnya mungkin beliau nggak mencatat ya. Jadi di otaknya itu udah kecatat di situ, gitu. Iya. Iya. Walam azal kadalika, saya tetap kayak gitu, ya dalam kondisi seperti tadi ya. Hatta istahkama ma'i jami'al ulum, sampai semua ilmu filsafat itu meresap ya, menguat, saya menguasai semua ilmu itu. Sampai saya menguasai semua ilmu tadi ya. Wafaktu alaiha bihasbil imkan al-insani, saya bisa memahami semua ilmu-ilmu itu sesuai kadar kemampuan manusiawi saya ya. Manusia apa? Iya. Wa kullu ma alimtu fi dalikal waqti, semua yang saya ketahui di waktu itu, fahuwa kama alimtuhul an, sebagaimana yang saya ketahui sekarang, lam azdad fihi ilal yaum, tidak bertambah sampai sekarang. Maksudnya apa? Yang beliau pelajari waktu umur 16 tahunan tadi, berarti sampai 17,5 ya, karena setahun setengah, itu tetap beliau ingat ya, belajarnya dulu, tapi sampai beliau mengungkapkan autobiografinya ini, apa yang beliau telah baca itu tetap beliau ingat. Hatta ahkamtu ilmal mantiq wa tabi'i wa riyadi, sampai saya menguasai logika,
ilmu alam, ya, fisika, dan matematika. Ya. 3 ilmu itu utamanya, ya, logika. Yang tersisa tinggal 1, metafisika. Ya. Jadi jamiknya tadi itu belum semuanya sebenarnya, hanya beberapa bagian dari filsafat. Perlu diketahui, zaman itu yang disebut filsafat adalah ilmu-ilmu umum. Ya, kayak tadi matematika masuk ke filsafat, ilmu alam masuk ke filsafat, psikologi masuk ke filsafat, ya, botani, zoologi, ya, itu masuk ke filsafat. Ya. Yang tersisa hanya metafisika tadi. Setelah itu semua selesai, tumma adaltu ilal ilahi. Kemudian saya pindah ke ilahi, ini maksudnya teologi atau lebih tepatnya metafisika. Ya. Ilmu ilahi kerap diartikan tadi ya, metafisika di zaman itu kerap diistilahkan dengan falsafah ilahiyah. Ya. Tapi yang dimaksud adalah metafisika, ma ba'da tabi'ah. Tadi buktinya apa? Kalimat selanjutnya, wa qara'tu kitaba ma ba'da tabi'ah. Ya, saya membaca buku metafisika. Yang dimaksud ini metafisikanya Aristoteles. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Sina di sini adalah step-step belajar filsafat. Ya. Belajar filsafat itu jangan langsung metafisika. Ya, kayak kemarin kita ke metafisika, kemudian saya berhentikan itu karena ini kasihan nih kalian. Seharusnya ke bawah lagi. Ya, awalnya pengantar kan ya. Kitab pertama yang kita pelajari itu kan pengantar tentang filsafat dan agama, ya kan? Faslul maqal Faslul maqal fi ma baina syariah wal hikmah min al-ittisab, ya kan? Pengantar tentang sebenarnya relasi antara filsafat dan syariat Islam seperti apa, itu pengantar. Kemudian kitab yang kedua yang kita pelajari juga pengantar juga, ya, Ihsaul Ulum, ya kan, tentang klasifikasi ilmu-ilmu, biar kita tahu tentang ilmu-ilmu di peradaban Islam itu seperti apa. Baru kemudian karena filsafat itu berurusan dengan Plato dan Aristoteles sampai sekarang, maka kita belajar al-jam'u baina ra'yil hakimain, ya kan? Kemudian, kita belum belajar tentang filsuf ini yang pertama nih. Kebetulan filsuf pertamanya dalam hal ini Al-Kindi, ya, membahas tentang definisi-definisi, kita belajar itu. Tapi kemudian yang terkenal adalah metafisikanya. Udah kita sempat itu beberapa pertemuan, tapi udahlah sampai bab kedua kita selesaikan dulu, ya. Kenapa? Karena seharusnya belajar filsafat itu awalnya memang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Awalnya adalah belajar matematika dulu. Ya, matematika baru nanti logika. Ya, logika baru nanti masuk ke tabi'iyah, ya, fisika, ya. Baru nanti udah mabada tabi'ah terakhir. Fama kuntu afhamu ma fihi. Ibnu Sina canggih ya tadi. Fama kuntu afham, saya nggak paham ma fihi, tidak sesuatu yang terdapat di kitab mabada tabi'ahnya Aristoteles. Wa altabisu ala ghurbi wadi'i, saya bingung memahami maksud yang disampaikan oleh pengarang kitab metafisika tadi. Apa sih ini? Aristoteles nulis ini apa? Hatta atu qira'atahu arba'ina marrah. Karena nggak paham, beliau mengulang-ulang bacaan atas buku metafisika Aristoteles itu 40 kali. Nggak paham, baca lagi. Apa sih? Wasoro mahfudon, sampai yang dibaca itu terhafalkan oleh Ibnu Sina. Baca 40 kali sampai hafal. Tapi apa? Wa ana ma'adzalika la afhamuhu walal maksud bihi. Meskipun dia hafal, dia tidak paham ini maksudnya apa. Tapi dasarnya adalah belum tekun betul ya. Gak paham, gua hajar, baca lagi, hajar sampai dihafal. Apa ini ya? Apa?
Wa ayastu min nafsi. Saya menyayangkan diri saya aduh payah gue nih gitu. Jadi Ibnu Sina yang canggih itu masih merasakan semacam frustasi gitu ya. Nggak paham ketika membaca metafisika. Wa qultu, saya katakan hadza kitabun la sabila ila fahmi. Buku ini tidak ada jalan untuk dipahami gitu. Mustahil nih orang bisa memahami gitu. Mungkin beliau kan mengukur dirinya ya, saya yang canggih kayak gini aja nggak paham, ya kan? Gimana orang lain? Berarti ini mustahil dipahami. Wa idan ana fi yaumin minal ayyam, di satu hari ya, hadartu waqtal asr fil waroqiyin. Saya hadir, di satu hari di waktu asar saya mendatangi tukang toko buku. Warok ini warok kan zaman itu buku nggak secanggih kayak sekarang ya. Jadi ya kertas-kertas mungkin dijilid ala kadarnya gitu ya. Makanya disebut warok ya. Tukang toko buku lah. Satu hari di waktu asar saya, kata Ibnu Sina, datang ke toko buku, melewati ke toko buku. Wabiyadin dalalu mujalladin, dan di depannya itu ada satu buku terjilid ya, yunadi alaihi, di mana penjualnya itu yunada alaihi, yang mengawe-ngawe lah ya, artinya penjualnya itu menjajakan buku itu, satu jilid buku ya. Fa'aradohu alayya, penjual tadi menawarkan buku itu kepada saya. Faradatuhu rudda mutabarrumi. Saya menolaknya dengan secara menggerutu. Enggak gitu kan. Mu'taqidin, karena saya yakin alla faidata fi hadzal ilmi. Tidak ada gunanya ilmu itu. Yang ditawarkan itu buku metafisika. Metafisika, enggak. Enggak ada gunanya itu gue baca itu gitu kan. Iya. Karena kan maka bihasbil imkanil insan ya, gitu kan. Jadi beliau masih ada tawaduknya di sini. Bagus juga sebenarnya. Ini kan sebenarnya di apa ya? Kayak dikasih cobaan ya, apa ya? Ujian oleh Tuhan ya. Kamu canggih tapi coba deh. Ya ternyata bisa mentok juga kan kamu gitu kan. Nah tadi. Fakola ini penjual tadi mengatakan kepada Ibnu Sina, istar minni hada. Mohon beli buku ini dari saya. Fa innahu rahisun. Ini murah ya. Abiuka bitalat darahim ya. Saya jual ini harganya 3 dirham saja. Dirham itu kan perak ya. 3 dirham. Taruhlah zaman itu murah lah ya. Oke. Wa sahibuhu muhtajun ila tamanihi. Yang punya buku ini itu perlu uang ya, BU lah ini. Ini BU nih, murah nih gitu kan. Lagi BU nih Pak, butuh duit, udah murah ini gitu kan. Pas taraitu, udahlah. Akhirnya saya beli, kata Ibnu Sina. Faidan gua kitabu Abi Nasr Al-Farabi. Ternyata yang saya beli itu bukunya Al-Farabi fi arodi kitabi ma ba'da tabi'ah, tentang maksud-maksud buku metafisika Aristoteles. Nah itu kan. Oh ini bukunya Al-Farabi. Oke. Waroja'tu ila baiti, saya kembali ke rumah saya. Wa asra'tu qira'atahu, saya bersegera membaca buku Al-Farabi tadi ya, tentang metafisika Aristoteles. Fataha alayya fil waqti aghradu dalikal kitab. Terbukalah bagi saya maksud dari buku metafisika Aristoteles berkat bukunya Al-Farabi tadi. Bisa babin annahu kana limahfudun ala dhahril qalbi, karena apa yang ada di buku metafisika Aristoteles itu sudah saya hafal gitu. Jadi ketika disebutkan maksudnya, beliau langsung, oh maksudnya ini loh. Wa farahtu bidzalika, saya senang karena itu ya.
wa tasaddaqtu fi thaniya yaumin bi syai'in katsirin alal fuqara syukran lillahi ta'ala. Karena senang beliau kemudian mensedekahkan banyak hal ya kepada banyak orang fakir ya, karena bersyukur pada Allah. Jadi syukuran lah. Alhamdulillah. Jadi ini tradisinya menarik ya. Mentok beliau sholat ya, santri banget ini, maksudnya santri ya. Doa gitu, bisa mengatasinya beliau sedekah. Yusuf yang soleh gitu ya. Saya juga nggak gitu-gitu amat. Tapi perlu dipikir ini. Tapi ini sebenarnya ini perlu disampaikan bahwa pelajar filsafat sampai ke taraf Ibnu Sina saja cara belajar filsafatnya kayak gitu, ya kan? Jadi keliru kalau dikatakan bahwa orang berfilsafat akhirnya malah Islam dan seterusnya. Intinya meninggal enggak juga. Ibnu Sina yang dasar itu masih, ya kan? Terus sejauh mana canggihanmu kan gitu kan? Ya kan? Iya. Ibnu Sina aja masih mau sedekah gitu kan ya. Oke. Iya. Iya. Wakana suko, ini udah cerita lain lagi ya. Tadi ini betul, ini adalah satu bukti bahwa filsuf itu tetap religius ya. Wakana Sultanu Bukhara fidzalika waqti. Penguasa Bukhara ya. Bukhara itu kemarin di Uzbekistan ya. Saat itu bernama Nuh bin Mansur. Ya. Nuh bin Mansur ini beliau termasuk dari Samaniyah kalau nggak salah ya. Dinasti Samaniyah beliau. Samanid, sebentar saya cek. Nuh 2 kalau tidak salah. Saya cek dulu ya. Iya, dinasti Samaniyah. Ya. Dinasti Samaniyah ini Nuh bin Mansur ya. Dinasti Samaniyah itu adalah dinasti Islam yang pertama yang didirikan oleh keturunan orang Persia, Sasanid. Ya. Jadi sebelum Islam masuk ke Persia, Persia itu dipimpin oleh dinasti Sasanid. Ini orang Zoroaster rata-rata. Masuk Islam, kemudian yang berkuasa banyak orang Arab gitu. Nah, kemudian ketika Samaniyah itu muncul, barulah penguasanya adalah orang Persia ya. Nuh bin Mansur di sini. Nuh 2 ya. Kalau nggak salah tempoh hari saya udah jelasin tentang Nuh 2 ya, sudah ya? Sudah ya, oke. Wattafaqalahu maradun haro atiba'u fihi. Nuh bin Mansur itu sakit dan para dokter bingung untuk mengobatinya. Salah satu dokter yang bingung mengobatinya adalah gurunya Ibnu Sina sendiri yang bernama Abu Sahl. Ya. Jadi gini, di buku novel sih ya, novel Ibnu Sina udah di Indonesia kan. Sebenarnya ini dari bahasa Persia ya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab dan kemudian ini ada bahasa Indonesianya. Ini Sajin Qol'ah al-Aswar as-Sab'ah ya. Di Indonesia diartikan tawanan benteng lapis 7. Nah, ini di sini disebutkan bahwa guru Ibnu Sina dalam bidang kedokteran namanya Ibnu Sahl, tadi saya sudah sebut, pengarang kitab Al-Mi'ah Fiktif. Beliau nyerah juga. Jadi begini, di buku ini diterangkan Ibnu Sina pertama menjadi dokter itu yang diobati adalah ibunya pertama kali. Ibunya sakit, kemudian dokter-dokter di kampungnya tidak ada yang bisa nyobatin.
Kemudian Ibnu Sina yang tadi otodidak, akhirnya berusaha mengobati ibunya. Ayahnya sebenarnya awalnya tidak setuju. Kamu ini, kan Ibnu Sina masih kecil ya. Waktu itu belum sampai 16 tahun itu berarti. Masih belasan tahun lah. Mengobati ibunya sakit serius, di mana dokter-dokter tidak bisa mengobati. Kemudian, ini bukan mainan loh. Udah Pak, tolong percaya saya, beri saya kesempatan. Saya bertanggung jawab. Akhirnya sembuh. Nah, kemudian ibunya kan ya curhat, bukan curhat lah, ngerumpi lah, akhirnya terkenal juga. Tetangganya ada yang sakit, nah, diobati oleh Abu Sahal yang tadi saya sudah utarakan. Ternyata Abu Sahal gagal, Ibnu Sina bisa mengobati. Nah, ini sama juga, penguasa Bukhara, kampung di mana Ibnu Sina saat itu tinggal bersama orang tuanya, itu penguasanya Nuh bin Mansur sakit, dan para dokter gagal untuk mengobatinya, bingung mereka untuk mengobatinya. Wa kana ismi istaharo bainahum, nama saya terkenal di antara para dokter-dokter itu, bitawafur ala qiraah, terkenal banyak membaca, termasuk membaca buku-buku kedokteran. Ya. Fa'ajru dzikra baina yadayhi, mereka mendorong mereka menyebut nama saya, mengajukan nama saya di hadapan penguasa Bukhara tadi, Nuh bin Mansur. Wasa'aluhu ihdori, dan meminta Nuh bin Mansur supaya memanggil Ibnu Sina, mengobatinya ya, supaya menolong para dokter itu juga ya. Fahadortu, saya datang, kata Ibnu Sina. Wasyaroktuhum fi mudawatihi, saya berserikat bareng-bareng mengobati Nuh bin Mansur bersama para dokter tadi ya. Watawassamtu bihikmati, saya terlibat dalam berkhidmat kepada Nuh bin Mansur ya. Oh tadi setelah mengobatinya, ini sebenarnya panjang ceritanya. Akhirnya sembuh ya, di sini sembuh ya. Ibnu Sina berhasil mengobati Nuh bin Mansur. Kemudian tadi watawassamtu bihikmati, selanjutnya beliau berkhidmat, artinya menjadi dokter pribadinya Nuh bin Mansur ya, masih muda itu ya waktu itu. Ketika sembuh, di sini buku Husain bin Fattah ini disebutkan Nuh bin Mansur tuh merasa hutang nyawa kepada Ibnu Sina. Kemudian menawarkan menawarkan hartanya. Kamu minta maaf apa? Ya, saya hutang nyawa kepada Anda. Anda minta apa saja dari harta saya akan serahkan. Gitu. Ya. Bahkan kalau minta satu kawasan untuk Anda menjadi penguasa di situ, saya kasih. Tapi Ibnu Sina saat itu masih muda. Kemudian belum membutuhkan apapun ya, saya nggak butuh kawasan untuk saya kuasai gitu. Apa yang diminta? Fasa'atuhu yauman al-idna bi fi duhuli dari kutubihi. Saya minta izin untuk boleh masuk ke perpustakaan. Jadi di Bukhara itu ada perpustakaan besar, taruhlah disebut sebagai perpustakaan Samaniyah ya, Samaniyah. Tadi dinasti Samaniyah. Nah, tadi duhul dari kutubihim wa mutola'atiha wa qira'ati ma fiha minal kutubi aktif ya. Untuk menelaah dan membaca buku-buku kedokteran di perpustakaan itu. Pak Adina li ya. Nuh bin Mansur memberikan izin kepada Ibnu Sina tadi. Padahal tu daron data buyutin kafirotin. Saya masuk ke gedung yang memiliki banyak ruang. Ya, perpustakaannya besar, di mana perpustakaannya itu banyak ruang-ruang. Ya. Wa fi kulli baitin sonadiqu kutubin. Ya. Di setiap ruang itu ada kotak buku-buku mungdodatin ba'duha ala ba'd. Buku-buku yang ditumbuk antara satu dan yang lain. Ya, intinya banyak ruangan, dan tiap ruangan itu banyak rak-rak buku. Ya.
fi baitin minha, di satu ruangan di antara banyak ruangan di gedung perpustakaan itu ada buku kutubul Arabiyah wa kutub asyair. Ada buku-buku Arab dan buku-buku syair. Wa fi akhar al-fiqh. Ya. Dan di ruang lain ada buku fikih. Wa kadzalika fi kulli baitin kutubu ilmin mufrad. Di setiap ruangan itu ada buku-buku terkait dengan ilmu tertentu. Setiap ruangan ada ruangan ilmu tertentu. Ya. Ruangan buku-buku tentang ilmu tertentu. Fatolaktu fihrisata kutubil awail. Saya menelaah daftar isi buku-buku kuno, ya. Buku-buku filsafat, buku-buku ilmiah yang klasik-klasik itu dilihat fihrisnya, daftar isinya, katalognya, ya. Wa talabtu mahtajatu ilaihi minha. Saya mencari yang saya butuhkan dari buku-buku klasik tadi. Wa ra'aitu minal kutubi malam yaqo ismuhu ila katsirin minan nas qattu. Saya melihat buku-buku yang tidak dikenal oleh orang lain. Jadi banyak buku-buku langka di situ. Yang orang lain belum tentu pernah baca buku itu. Ya. Jadi ini perpustakaan yang keren berarti di sini ya. Wa ma kuntu ra'aituhu min qabl wa la ra'aituhu aidan min ba'd. Buku-buku yang saya lihat itu ada yang buku-buku yang tidak pernah saya lihat sebelumnya dan tidak saya lihat setelahnya. Kenapa? Ini karena begini. Setelah Ibnu Sina 3 tahun menjadi pengunjung tetap perpustakaan itu terbakar, ya, habis. Sebenarnya terbakarnya itu kemungkinan dibakar. Kenapa? Karena selanjutnya ada desas-desus berupa tuduhan bahwa Ibnu Sina adalah orang yang membakar perpustakaan itu. Jadi Ibnu Sina itu terkenal sehingga banyak orang yang akhirnya iri kepada beliau. Jadi di buku ini diceritakan ada beberapa orang yang iri. Ya. Ada dokter yang tersingkir, iri. Ya. Nanti ada juga Perdana Menteri, nanti akan ketemu di sini. Beliau sampai ke Perdana Menteri tersingkir, iri kepada beliau, dan seterusnya. Nah itu di Bukhara ini kemudian ada orang iri dan kemudian dibakar. Ya. Tapi tadi desas-desusnya mengatakan ini, Ibnu Sina udah baca buku-buku di situ semua, kemudian dia bakar biar hanya Ibnu Sina doang yang paham, yang menguasai ilmu yang di situ, gitu. Iya. Fakorok tutil kutub, saya baca buku-buku itu ini sebelum kebakar ya. Wadofartu bifawaidah. Saya beruntung menggapai faidah dari buku-buku itu. Waraftu martabata kulli rojulin fi ilmi. Saya tahu posisi setiap orang dalam hal ilmu yang saya baca dari buku-buku itu. Falamma balagtu tamani asyar sana, 18 tahun. Ketika Ibnu Sina saat itu umurnya 18 tahun, saudara-saudara, min umri faraqtu min hadhil ulum, saya selesai dengan semua ilmu itu kuliah semuanya. Wah, dasar ya. 18 tahun perpustakaan dibaca semuanya, nyaris semuanya, kemudian dibakar. Intinya ada yang bakar. Iya. Wa kuntu idzaka lil ilmi ahfad. Saat itu saya bisa menghafal ilmu yang sudah saya pelajari. Ilmu yang saya pelajari itu saya bisa menghafalnya. Walakinnahul yawma indojja. Sekarang ilmu-ilmu itu berkembang bersamaku. Jadi Ibnu Sina mengatakan, kalau sebelumnya beliau hanya menghafal saja ilmu, apa yang saya baca dulu, apa yang saya ketahui dulu
tetap saya ketahui sampai sekarang, tetap artinya belum hafal. Tapi ini ada titik lain bahwa ilmu yang sudah ada dan melekat di pikiran beliau, di jiwa beliau, itu juga berkembang. Wa illa, kalau tidak berkembang ya ilmu itu, fal ilmu wahid lam yatajaddad li ba'dahu syai'. Maka satu ilmu saja yang ada di diriku, maksudnya tidak akan membaru, menjadi baru pada diriku setelahnya sama sekali. Tadi, kalau ilmu itu tidak berkembang pada diriku, maka tidak akan ada yang baru dariku. Ya, nyatanya ada yang baru, nanti akan ketemu. Ibnu Sina itu menghadirkan hal-hal yang baru dalam hal keilmuan, sehingga ilmu yang dihafal juga berkembang di dirinya. Ya, maksudnya itu. Oke, udah. Oke, kita lanjutin lah. Kita wakana fi jiwari aidon, di sampingku, maksudnya tetanggaku. Wakana fi jiwari, di sampingku, rojulun, ada seorang, yuqalu lahu Abu Husain al-Arudi. Namanya Abu Husain al-Arudi. Tetangga Ibnu Sina namanya Abu Husain al-Arudi. Fasa'alani, dia meminta kepada saya, an usonni falahu, untuk mengarang bagi dia kitaban jami'an fi hadal ilmi. Kitab yang merangkum semua ilmu filsafat yang sudah dipelajari oleh Ibnu Sina tadi. Ya. Tetangganya itu minta. Fasonaftu lahu al-majmu'. Saya mengarang buku al-majmu', ya, wasamaitu bi, dan saya namakan dengan al-majmu' untuk Abu Husain al-Arudi tadi. Ya. Wa ataitu fihi, saya menulis di dalam buku itu ala sairil ulum, semua ilmu, siwa aryadi, kecuali matematika. Wali iddaka, umurku saat itu ihda wa ishrina sanah min umri, 21 tahun beliau menulis kumpulan ilmu filsafat, ya, atas permintaan tetangganya yang bernama Abu Husain al-Arudi. Wa kana fi jiwari aidon, di sampingku juga ada tetangga yang mana dia rojul, ya, seorang laki-laki, yuqalu lahu Abu Bakar al-Barki. Nama tetanggaku itu adalah Abu Bakar al-Barki. Khwarizmiul Maulid, ya. Dia lahir di Khwarizmi, ya, nama tempat Khwarizmi itu, ya, bukan apa ilmuwan yang kita kenal itu, ya. Faqihun nafsi, ya, beliau adalah orang yang mutafaqih, ya, orang yang pemahamannya bagus. Fikih juga diartikan berarti ilmu fikihnya juga bagus, ya. Mutawahidun fil fikhi wa tafsir wa zuhd, ya. Beliau menyatukan dalam dirinya ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu zuhud, maksudnya tasawuf. Beliau menguasai fikih, tafsir Al-Quran, dan tasawuf. Abu Bakar al-Barki tadi. Ma'ilun ila hadil ulum, dia cenderung ke ilmu-ilmu tadi, fikih, tafsir, dan tasawuf. Fasa'alani syarhal kutubi lahu. Beliau minta saya, Ibnu Sina maksudnya, mengomentari, menjelaskan buku-buku tentang ilmu-ilmu filsafat tadi untuknya, ya. Fasonaftu lahu kitabal hasil wal mahsul, ya. Saya mengarang untuk Abu Bakar al-Barki buku yang berjudul al-hasil wal mahsul, hasil dari buku-buku tadi. Kurang lebih artinya begini, kalau buku al-majmu' itu meringkas filsafat, buku Al-Hasil wal Mahsul itu mengomentari ringkasan beliau sendiri, ya. Fi qoribin min ishrina mujallah. Waduh. Hampir 20 volume, 20 jilid buku Al-Hasil wal Mahsul yang dikarang oleh Ibnu Sina untuk tetangganya yang bernama Abu Bakar al-Barki tadi. 21 tahun loh ini, Mas. Wa sunaftu lahu fil akhlaq. Saya mengarang untuk Abu Bakar al-Barki buku etika
Samaituhu kitabal bir wal ithm. Saya menyebutnya dengan judul kebaikan dan dosa, ya. Baik dan buruk maksudnya. Wahadanil kitabani, buku hasil wal mahsul dan al bir wal ithm, itu la yujadani illa indahu. Tidak ada kecuali pada Abu Bakar Al-Barqi. Falam ya'ud ya'rifuhuma ahadun. Tidak ada orang yang mengenal dua buku itu. Yang sahu minhuma. Tidak diketahui ada orang yang menyalin buku itu. Jadi dua buku itu hanya berada pada Abu Bakar Al-Barqi. Saya apa ya? Entah, ini nggak ketemu juga apakah manuskripnya ada atau tidak ada ya. Padahal ini buku penting, paling tidak buku awal ya, di mana Ibnu Sina mengarang. Tumma walidi. Kemudian ayah saya meninggal. Watasorrofat bi al-ahwal. Kondisi saya berubah. Ayahnya meninggal. Fataqallatu syai'an min a'mali sultan. Kemudian saya mulai taklid kepada kegiatan-kegiatan pemerintah. Maksudnya beliau mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya kan kepala desa, ya kan, pegawai negeri gitu ya. Ibnu Sina pun akhirnya mulai bekerja jadi pegawai. Ya. Tadinya kan hanya dokter ya. Beliau iya mulai. Wada'adni ad-darurah. Ya. Ada kondisi darurat yang maksaku untuk ilal irtihal an Bukhara, untuk pergi dari Bukhara. Sebenarnya ini salah satu alasannya adalah alasan-alasan politik ya, alasan-alasan politik. Tapi di sini yang di autobiografinya ini Ibnu Sina ngomongnya yang indah-indah saja. Ya. Sebenarnya beliau seperti yang tadi ya, tentang kebakaran, kemudian ini setelah kondisinya itu setelah beliau dituduh membakar perpustakaan. Jadi kemudian beliau pindah ke Bukhara. Ini bukan lagi mengabdi kepada pindah dari Bukhara ini bukan lagi di dinasti Samaniyah ini. Nanti beliau pindah ke dinasti Buayyid ya. Berpindah dari Bukhara wal intiqal ila Gurganj. Beliau pindah ke Gurganj. Gurganj itu sekarangnya di Turkmenistan ya. Masih di kawasan Khorasan. Utaranya Iran ya. Timurnya Laut Kaspia ya. Laut Kaspia, baratnya lagi itu Azerbaijan. Saya pernah ke Azerbaijan. Saya ke Azerbaijan pernah, ke Iran pernah. Nah itu Kaspia itu indah banget. Laut, tapi kayak danau gitu. Dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang bergaya Eropa. Karena sempat dikuasai oleh Uni Soviet kan. Itu bagus ya. Kalau ke Turkmenistan saya belum pernah. Tapi ini seberangnya. Ya. Wakana Abul Husain Asy-Syahli ya. Al-Muhit li hadhil ulum biha wazira. Abu Husain Asy-Syahli itu yang mana dia adalah pecinta ilmu-ilmu filsafat tadi, itu menjadi menteri di Gurganj. Ya. Gurganj ternyata beda, bukan Jurjan, beda lagi. Jadi kalau Gurganj itu di Turkmenistan, kalau Jurjan itu di Iran sekarang. Beda ya, beda tempat. Jurjani, ya Jurjan beda lagi tadi. Wa qadamtu ilal amir biha. Ya, saya datang ke emirnya Gurganj ya. Wa huwa Ali bin Ma'mun, namanya Ali bin Ma'mun. Wa kuntu ala zayyil fuqaha. Idzaka. Saat itu saya bergaya ahli fikih, bitilisan tahtal hangki, dengan tilsan itu sorban di bawah rahang, maksudnya
sorbannya itu sampai ke bawah gini. Ya, saya pilsan, saya cari dan apa ya? Kalian bisa googling itu. Pilsan itu sorban sampai ke rahang. Intinya gaya berpakaian para fuqaha saat itu semacam itu ya. Ini menarik. Tempoh hari saya udah bilang, Ibnu Sina di autobiografinya ini menyebut tentang fikih 3 kali. Ya, pertama beliau mengatakan bahwa sebelum belajar handasah wa hisabul hin kepada Syekh Al-Masah, sebelum beliau belajar matematika waktu kecil, beliau sudah belajar ketika beliau mau belajar logika, sebelum belajar logika kepada Hanafi, beliau sudah menguasai fikih dulu. Ya, kepada Syekh Ismail Az-Zahid. Kedua, ketika beliau mempelajari kedokteran tadi ya, wa ana ma'adalika ahtalifu ilal fikhi wa unadiru fi. Saya masih bergelut dengan fikih, ya. Ketika beliau mulai memegang jabatan, beliau menggunakan pakaian fikih, gitu. Jadi pesan yang implisit di situ yang mengatakan bahwa saya filsuf, tapi saya juga mutafaqih. Saya tetap menjaga syariat, kurang lebih semacam itu, ya. Wa batuli musyaharatan darotan takumu bi kifayatin mitli. Mereka menetapkan untuk saya honor rutin, ya, yang cukup untuk saya. Ya, mulai beliau digaji, ya, mulai jadi pegawai kan, ya. Tumada'at ad-darurah ilal intikal ila nisa. Kemudian ada kondisi yang mendorong beliau pindah ke Nisa. Nisa ini nama tempat, ya. Nama tempat. Ini Nisa itu di mana ya? Nisa atau Nasa? Nasa, benar, Nasa, betul. Nasa. Jadi Nasa atau Nisa, suatu kawasan di Khorasan yang kini termasuk negara Turkmenistan. Bisa dibaca Nisa. Kalau sekarang justru kalian kalau googling namanya Nisa. Tapi kalau di bahasa Arab Nasa, Imam Nasai yang terkenal Imam Nasai. Ila Bawat, ya, ini sama masih di kawasan Bawat, itu kawasan Khorasan dekat Nasa atau Nisa, ya. Ila Tus, Tus kalian tahu ya, daerahnya Imam Ghazali, ya. Kalau Tus itu Iran, dekat Mashhad, ya, saat itu kota suci yang orang Syiah, ya. Ila Syakon, Syakon itu daerah satu desa di Naisapur, Khorasan, Iran masa kini, ya, di Naisapur. Kemudian waminha ila Saminkon, Saminkon itu Samankon, itu di Naisapur juga, ya, Iran masa kini. Ya, bukan Samarkand, Samankon. Iya. Wa minha ila Jajarong. Jajarong itu Jajarum, ya. Kawasan antara Naisapur dan Jurjan. Artinya ini masih di Iran juga. Ro'sihad di Khorasan, batas akhir dari kawasan Khorasan. Wa minha ila Jurjan, kemudian ke Jurjan tadi ya. Jurjannya maksudnya bukan Gurganjin, Jurjannya di Iran, ya. Wa kullu qasdi al-Amir Qobus. Sebenarnya saya maksud utama saya ingin datang ke Amir Qobus, ya. Amir Qobus ini di Tobaristan, ya, Tobaristan. Fatakfaqo fi atna ihada ahdu Qobus, ya. Tapi ketika Ibnu Sina ingin ke sana, bertepatan dengan nasibnya Qobus itu ditangkap, ya, oleh musuhnya. Wa habsuhu itafaqo habsuhu, ya, dan dipenjara fi ba'dil qal'a, di satu benteng, wa mautuhu hunaka. Jadi Ibnu Sina itu pengen datang ke satu penguasa,
di Tobaristan. Beliau merasa, nah ini kalau di buku ini beliau pindah-pindah ya. Pindahnya itu orang tuanya asalnya dari Balah. Balah itu mana apa? Balah itu kawasan sebentar. Balah itu kawasan Uzbekistan ya. Balah itu Afghanistan. Tapi kemudian beliau lahir di Afsana. Afsana itu di kawasan sekarangnya Uzbekistan. Kemudian tumbuh besar belajar di Bukhara. Bukhara itu di Uzbekistan. Kemudian beliau pindah ke Gurganj. Itu karena tadi, karena apa namanya? Karena dituduh membakar. Kemudian beliau pindah ke Jurjan. Ini apa namanya? Ada kasus-kasus politik juga. Di Jurjan itu penguasanya namanya ini zaman Buaihin ya. Penguasanya namanya Majid Daulah. Majid Daulah itu penguasa apa namanya raja kecil di mana bapaknya itu meninggal sehingga yang berkuasa adalah ibunya dan ibunya itu apa jadi Majid Daulah itu menjadi penguasa ketika dia umurnya masih 5 atau 10 tahun gitu, masih kecil. Ibunya yang berkuasa. Nah, ketika ini sudah mulai dewasa, ibunya masih nggak mau apa namanya, iya. Jadi akhirnya Majid Daulahnya sebelah sama ibunya kan, sebelah sama ibunya, kemudian ngobrolnya dengan Ibnu Sina kemudian dianggap bersekongkol. Akhirnya beliau diasingkan dan seterusnya Pak. Jadi beliau pindah ke Jurjan, nanti ke Rai itu daerah Taheran salahnya. Itu juga nanti ada intrik-intrik kayak gitu. Kemudian beliau pindah ke Hamdan. Hamdan itu Syamsud Daulah penguasanya. Syamsud Daulah itu kakaknya Majid Daulah. Ya, Majid Daulah. Itu awalnya baik, ya. Awalnya baik, kemudian apa namanya beliau sampai dikasih posisi sebagai perdana menteri gitu kan. Tapi kemudian Ibnu Sina membuat keputusan bahwa ini gaji untuk tentara harus dikurangi karena saat itu ada kondisi apa namanya paceklik di mana pajak itu melilit masyarakat, sementara pajak itu digunakan untuk membiayai para tentara dan seterusnya. Ini pegawai, beliau ingin pegawainya harus dikurangi kan, gajinya. Akhirnya didemo beliau, didemo akhirnya Syamsud Daulahnya apa namanya mengamankan posisinya Ibnu Sina yang diasingkan gitu. Pergi, tapi kemudian Syamsud Daulah itu apa namanya punya penyakit college itu intinya kayak apa ya penyakit di lambung gitu. Yang bisa nyembuhin cuma Ibnu Sina gitu. Akhirnya Ibnu Sina panggil lagi, udah baik-baikin lagi, jadi perdana menteri lagi gitu lah. Jadi beliau pindah. Nanti kemudian kalau di sini kan sampai Jurjan doang ya. Padahal itu nanti terakhir beliau akhirnya pindahnya ke Isfahan. Penguasanya adalah Alauddin Daulah. Alauddin Daulah itu paman dari Majid Daulah dan Syamsud Daulah. Ya. Yang kemudian begini, Syamsud Daulah, Syamsud Daulah itu tadi kan, kenapa Ibnu Sina itu akhirnya pindah ke Alauddin Daulah? Itu karena Syamsud Daulah itu melawan satu penguasa namanya Mahmud Al-Ghaznawi. Mahmud Al-Ghaznawi itu penguasa yang melengsarkan Samaniyah tadi ya, dan beliau benci sama Ibnu Sina dan seterusnya, dan kemudian mau menyerang Hamdan. Nah, Syamsud Daulah itu minta bantuan dari Khalifah Al-Mustadhir Billah, ya, Al-Mustadhir Billah. Masalah Al-Mustadhir Billah. Nah, Ibnu Sina punya istri namanya Yasmin. Istrinya itu keturunan Yunani, ya. Dan itu istrinya itu ternyata pernah ditangkap oleh para penjual budak. Kemudian beliau dijual ke Baghdad. Yang membeli adalah Khalifah Abbasiyah. Nah, tapi kemudian Yasmin itu ngabur, sakit dan diobati oleh Ibnu Sina, dan kemudian jadi istrinya Ibnu Sina. Udah jadi istrinya Ibnu Sina, tapi kemudian pas tadi ya,
Samsudaulah mau melawan musuhnya, minta bantuan dari Baghdad. Kemudian Khalifah ini melihat Jassim, loh itu budak saya, gitu loh. Itu budak saya. Oh itu tapi istrinya apa namanya Ibnu Sina gitu kan. Tapi saya belum membebaskan dia, tapi dia masih budak saya gitu kan. Akhirnya Ibnu Sina dipaksa untuk apa ya, menceraikan ya. Jadi beliau sakit hati lah. Nah tadi Samsudaulahnya nggak bisa membela Ibnu Sina, padahal beliau bisa sehat dan seterusnya gara-gara Ibnu Sina gitu. Jadi ya tadi udah Ibnu Sina kasih istrimu ke dia, jadi kesel ya. Apa kemudian beliau kirim surat ke Alauddaulah, dan Alauddaulah itu ya hubungan antara paman dan apa namanya sama ponakan kan tidak seindah mungkin kita ya. Kalau di zaman itu kan bisa bunuh-bunuhan ya, kan kayak Nabi Muhammad sama Abu Jahal lah ya. Nah itu ada masa di mana Alauddaulah menyerang Hamdan gitu. Tapi intinya di akhir hayatnya Ibnu Sina itu bahagia lah di Isfahan ya. Di Isfahan itu beliau bahagia. Setelah di Isfahan beliau tidak mau lagi menjabat jabatan politik. Jadi beliau itu apa namanya nyaman dengan 3 profesi. Pertama sebagai dokter, kedua sebagai penulis, ketiga sebagai pengajar. Gitu. Jadi 3. Tadi kadang diseret-seret menjadi apa namanya perdana menteri, dan itu ketika beliau menjadi didatangkan ke Isfahan oleh Alauddaulah, beliau tidak mau jadi pegawai lagi, ya, hanya jadi dokter. Nah itu terakhir nih, Tumma madautu ila Dahistan, kemudian saya pindah ke Dahistan. Wa maritu biha maradun syu'ban, saya sakit di sana. Sakitnya Ibnu Sina sama dengan sakitnya Samsudaulah. Jadi college juga. Padahal Ibnu Sina menulis buku tentang college itu tadi. Intinya apa? Kalau zaman sekarang mungkin GERD sekali ya. Apa asam lambung yang tinggi ya. Ada ila Jurjan. Saya kembali ke Jurjan. Wa tasola Abu Ubaid al-Juzjani. Saya wa'tasilu ya, dan saya berinteraksi. Faktasola Abu Ubaid al-Juzjani bi. Kemudian Abu Ubaid al-Juzjani berinteraksi dengan saya. Ini murid Ibnu Sina yang terkenal, Abu Ubaid ya. Yang mencatat semua autobiografinya itu beliau, Abu Ubaid. Bahkan nyaris buku-bukunya Ibnu Sina itu dicatat oleh Abu Ubaid. Jadi Ibnu Sina itu ngomong, kemudian Abu Ubaid yang mencatatnya, jadi mendikte. Sehari, kalian tahu nggak, Ibnu Sina menulis tiap hari itu 50 halaman. Dan itu beliau nulisnya tiap malam. Siang itu beliau jadi dokter, ya. Kalau misalnya beliau jadi dokter ya, siang itu jadi dokter atau mengurus praktek jadi dokter dan juga mengajar. Pada asar beliau ngajar, malam beliau pulang nulis, gitu. Dan nulisnya satu hari 50 halaman. Ya. Wa unsya fi hali ya. Ini wa ansya asalnya. Wa ansya fi hali qasidatan fihi baitul qail ya. Abu Ubaid al-Juzjani membuat untuk saya tentang kondisi saya satu qasidah yang mana di dalamnya ada satu bait yang mengatakan lama adom tu, ketika saya menjadi orang besar, falaisa misra wasi'ni, kota-kota itu tidak luas bagi saya. Maksudnya ketika Ibnu Sina itu menjadi orang yang terkenal, kota-kota menjadi dekat, beliau bisa pindah-pindah kemana-mana. Lama ghola tamani, ketika harga saya mahal, adimat al-mustari, tidak ada orang yang membeli ya. Adima seharusnya, adima al-mustari ya. Ketika harga saya mahal, tidak ada orang yang membeli. Artinya tadi, ketika beliau sudah sampai taraf di mana beliau sudah pernah ngerasain jadi perdana menteri ya kan, paling tinggi kan, jadi raja nggak mungkin ya kan, mahal tuh. Beliau udah tidak mau lagi dibeli untuk ayo jadi perdana menteri lagi. Beliau cukup mencukupkan diri
sebagai dokter, sebagai penulis dan sebagai pengajar. Selanjutnya ini sudah bukan autobiografi lagi, tapi biografi yang dicatat oleh Abu Ubaid ya. Tapi intinya tadi yang saya ungkapkan tentang beliau nulis 50 halaman per hari. Buku yang terkenalnya yang mungkin saya tidak usah bacakan ya, tapi saya ringkas saja. Buku yang paling terkenal tentang kedokteran Al-Qanun fit Tibbi. Ya. Al-Qanun fit Tibbi itu menjadi buku yang kedokteran penting yang dibaca dari mulai Ibnu Sina hidup ya abad ke-11 12 ya, sampai abad ke-17 Masehi. Baik di Louvain itu Belgia dan di Montpellier di Prancis. Tahun 1650-an buku Ibnu Sina masih dibaca. Jadi luar biasa. Kemudian buku beliau dalam hal filsafat yang terkenal adalah Asy-Syifa. Ya. Asy-Syifa itu hampir sama dengan karya-karyanya Aristoteles. Ya. Tapi Ibnu Sina ada di biografinya itu disebutkan bahwa Ibnu Sina sebenarnya diminta untuk mengomentari buku-buku Aristoteles, tapi belum menolak. Izinkan saya untuk menulis apa yang menurut saya benar tentang apa yang ditulis oleh Aristoteles. Artinya beliau menciptakan teks baru. Hasilnya adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa itu berjilid-jilid, kemudian beliau ringkas sendiri menjadi satu buku, judulnya An-Najah. Ya, An-Najah. Ya. Pakai tak ya. Kemudian tapi itu masih buku-buku yang sifatnya pedagogik untuk ngajar. Ya. Buku beliau yang penting tentang filsafat sebenarnya adalah buku yang akan kita pelajari ini, ya. Mantik al-Masyriqiyah, ya. Oriental Philosophy, filsafat timur. Beliau mengungkapkan berulang-ulang, nanti kita akan ketemu juga di sini, bahwa bagi orang-orang awam, silahkan baca buku Asy-Syifa. Atau kalau nggak kuat baca panjang, bacalah An-Najah. Tapi bagi orang-orang khusus, bacalah Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Ya, bacalah buku filsafat timur. Kemudian buku beliau filsafat yang penting, sebenarnya kalau di sini, nanti kita akan ketemu juga, masih belum canggih-canggih amat. Nah, manifestasi dari filsafat timurnya Ibnu Sina adalah buku beliau yang berjudul Al-Isyarat wa Tanbihat. Nah, itu buku beliau yang penting. Saya punya yang disyarah oleh Sulaiman Dunia 4 jilid ya, 4 jilid. Al-Isyarat wa Tanbihat. Wallah, terlalu panjang ya. Ini cukup dulu Mas. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita ngobrol setelah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.